Halo pemirsa Lensa Olahraga, salam olahraga. Kali ini tim Lensa Olahraga akan mengupas salah satu olahraga otomotif di Kalimantan Selatan, yakni olahraga off-road. Nah, sekarang di belakang ini sudah berderet mobil-mobil off-road yang akan masuk jalur pada episode kali ini. Penasaran seperti apa keseruan kami? Terus ikuti kami di Lensa Olahraga. Cabang olahraga off-road maupun open lap merupakan bagian dan cabang olahraga otomotif. Bedanya, kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan roda 4 yang hampir semua sudah dimodifikasi, baik dari segi mesin maupun suku cadang lainnya. Bahwa saya pegang gini dari tahun 90 padahal dulu aku Di benua Kalimantan Selatan sendiri, olahraga otomotif ini cukup banyak menggeluti. Tapi tentu saja, sebagian dari kalangan ekonomi menengah dan atas. Off-road identik dengan desain dan konstruksi yang besar agar kendaraan terlihat tangguh, sehingga terbilang cukup menguras kantong. Namun bagi pecinta olahraga ini bukan menjadi masalah, karena kepuasan dalam menyalurkan hobi mengarungi medan alam yang menantang merupakan hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Halo pemirsa Lensa Olahraga, salam olahraga. Kali ini Lani sedang berada di atas Gunung Kupang ini ya, di Gunung Kupang di wilayah Kota Banjarbaru, dan sekarang Lani sudah bersama Overlander ya, seorang pengendara off-road di Kalimantan Selatan. Nah, beliau ini sudah berpengalaman dan kita akan berbincang nih mengenai bagaimana sih pengalaman beliau selama menjadi anggota atau pengendara motor atau mobil off-road ini. Ada Bang Indra dan juga Bang Abi. Halo Bang. Ya, halo. Gimana kabarnya Bang? Baik. Baik Bang ya. Lani mulai dari Bang Abi dulu nih. Ya. Bang, Bang Abi ini sudah berapa tahun nih terjun dalam dunia off-road ini? Kalau ini tahun 90-an lah. Mulai awal Iya. ya, awal dibentuknya BOC Iya. ini ya. Oke, yang paling jauh nih Bang pengalamannya pernah kemana aja? Ya keliling Kalimantan. Keliling Kalimantan. Iya. Itu Kalimantan Selatan atau Kalimantan semuanya? Semua sampai Brunei, Oke. sampai Tawo, Sarawak, Sabah. Itu tuh ada yang dituju kah Bang atau sekedar jalan-jalan iseng aja? Ada destinasi kan. Ya. Misalnya kayak di Sabah kita Gunung Kinibalu. Oke, yang paling indah Bang menurut Bang Abi kemana tuh? Kinibalu bang. Kinibalu. Kinabalu. Kalau Bang Indra pernah kemana aja Bang? Sama? Sama Sama, Bang. berdua setim. Oh, setim ya. Iya ya, setim ya. Bang Indra pengalaman yang paling tidak pernah terlupakan kemana tuh? Ke daerah mana? Paling indah ya itu ada Itu Kinibalu. ada tempat Sama kak. mengingat pasukan tentara Australia, Oh, namanya tuh Kundasang. iya. Itu ada dibikin tugu peringatan Monumen kenang-kenangan Iya. gitu Bang ya. kenangan untuk mengingat 2.500 pasukan. Daerah Kinibalu Iya, gitu selesai. ya. Oke. Nah, Bang Indra ini kan seorang navigator ya Iya. di sini ya. Navigator itu Bang sebenarnya tugasnya ngapain aja tuh? Menyiapkan lintasan. Lintasan perjalanan. Jadi sebelum kita melakukan, kita sudah menghitung Jarak. kesempatannya segala macam, Oke. menghitung waktu, jarak segala. Oh, oke. Jadi skillnya itu harus bisa membaca peta Iya, ibaratnya Bang ya. ya betul. Itu petanya itu emang peta ibaratnya emang karena Bang hafal daerahnya atau bagaimana Bang? Hobi mengumpulkan data peta kan. Oh iya. Dulu kita kerja di Departemen Kehutanan. Jadi tahu gitu. Jadi terbiasa untuk Iya. melihat wilayah itu Iya. Bang ya. Tapi untuk membentuk suatu jalur buat mobil off-road ini susah nggak sih Bang? Enggak juga sih. Hmm. Soalnya kan kita ambil pemandangan punyanya orang Inggris Iya. yang Camel Trophy. Iya. Kan dia masuk Kalimantan. Dia punya jarak tempuh paling sehari cuma 1 kilo aja. Jalan nggak ada bikin jalan kan gitu. Oke.
Nah sejauh ini Bang untuk di Kalsel sendiri udah banyak dong jalan yang dibikin ya buat mobil off-road ini Bang ya. Jalan yang paling atau rute yang paling sulit diterjal daerah mana Bang? Kalau untuk off-road, kalau overland hampir jalannya bagus semua. Kalau overland, Kalau ekstrim itu Bang? nah kalau ekstrim tuh beda lagi. Beda lagi yang, Bang ya. yang tadi itu. Yang tadi. off-road tadi. Kalau kami kan overland. Overland Bang ya, oke. Nah jadi dalam off-road itu pemirsa ya itu ada 2 jenis Bang ya. Yang pertama itu ekstrim, sama yang kedua itu overland ya. Overland. Ekstrim itu yang biasa menerjal lumpur Iya. ya, Tanjakan, atau mungkin tanjakan yang turunan, tinggi, turun iya. tinggi gitu ya. Nah sama kalau overland itu yang biasa jalan-jalan santai gitu Iya, Bang ya. tapi mobilnya tetap mobil standar off-road. Tapi ada perbedaan nggak sih Bang antara mobil ekstrim sama mobil overland ini yang digunakan itu? Iya, bebas aja mau. Bebas aja mau yang nggak pakai win juga bisa, yang pakai win boleh aja lah. Kalau nanti kita macet di jalan ya. Oke. Kalau ketemu jalan yang rusak gitu. Ya. Tapi dalam dunia off-road ini Bang kira-kira ada teknik nggak sih dalam mengendarai mobil off-road yang gede seperti ini? Harus gimana, harus ada tanjakan, harus ngapain kita gitu. Biasanya kan tahan di mental orangnya. Iya. Tahan nggak lihat yang tanjakan turun. panik atau Berani nggak gitu nah. Nah ngomong-ngomong soal persiapan nih Bang, kira-kira sebagai seorang pengendara off-road ini Bang ya, harus menyiapkan apa aja tuh menurut Bang Indra sama Bang Abi? kalau kita pengalaman overland lah. Yang jelas persiapan tuh harus lengkap seperti untuk logistik. Logistik. Ya, terus Obat-obatan. obat-obatan perlu juga. Ya, itu untuk overlander lah. Tapi kalau off-road itu beda lagi kan. Yang ekstrim itu Bang ya? Beda lagi karena kita jarang ekstrim. Oh, oke, tapi pernah Bang? Pernah Di mana tuh Bang? Itu kan kita palingnya kan siapkan Iya. tempat kita stop istirahat itu kan tenda lah paling nggak kan tempat masak. Karena nggak ada orang jual makanan, warung nggak ada kan. Ibaratnya kayak camping tuh Bang, Iya. tapi Iya, pakai bener-bener. mobil ya? Pakai mobil ya betul. Oke, jadi yang di persiapan itu kayak mungkin mental, Iya. kayak kesiapan makanan, Iya, dan logistik. lain-lain juga ya. Tapi harus siap mungkin daripada overlanding biasa nih Bang Iya. ya. Kalau overland kan antar kota kan lebih banyak orang jual makanan gitu. Iya. Kalau off-road kan di dalam hutan nggak ada warung kan. Itu ada beda dikit kan. Iya, di tengah-tengah hutan Bang ya. Karena kalau di tengah-tengah hutan ada warung ya serem. Nggak ada. Mau ada warung, tiba-tiba ada warung. Nih Bang, untuk saat ini nih Bang, kira-kira Bang Indra sama Bang Abi ini masih menggeluti dunia ini seaktif apa? Apakah tiap hari mengendarainya atau ada latihan yang rutin bagi para tim off-road ini Bang? Hampir tiap minggu jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Hari apa tuh Bang biasanya? Kalau Kada, Pak. nunggu ini. Karena waktunya kan kadang mengenal waktu gitu, artinya tidak mesti hari aja tidak gitu, mesti ya. hari libur, tidak. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan, Jalan. ya, kan nih kita kesini nih. Iya. Oke. Mana yang belum kita pernah Lewati. datangi kan? Iya. Cari dulu cari informasinya. Iya, cari informasi. Nyusuninnya dari sini. Navigatornya, Iya. Bang, ya. Baru kita coba lagi. Baru coba Cus jangan. jalan. Iya. Ya. Dalam off-road ini ada navigator, ada siapa lagi Bang? Itu mekanik ya, Mekanik ada, juga iya. ya, teknisi gitu Bang Iya, ya. teknisinya. Sama driver Bang ya Iya. biasanya. 3 itu untuk melengkapi satu tim ini Bang ya. Iya. Kalau navigator ini kan cadangan sebenarnya kalau yang driver capek kan Iya. ya kita gantikan Iya, gitu. ganti supir ya. Iya. Oke, tapi untuk jalan-jalan sendiri nih Bang, kira-kira dalam seminggu itu berapa jam habis waktunya? Seharian atau semalaman? Bisa sampai 2 malam. Malam? Bisa seharian bisa. Tergantung jauh dekatnya kan. Kalau jauh misalnya bisa kita malam. Iya. Kalau dekat kayak ini kan dekat nih. Kita bisa seharian aja. Oke. Sampai sore bisa. Sampai sore bisa juga. Bisa. Bang, ya. Nah, sejauh ini Bang, Bang Abang sudah menggeluti dunia off-road ini, kira-kira yang sudah didapatkan hingga saat ini apa aja? Hal-hal yang mungkin Abang dapat dalam dunia off-road ini, apa aja Pak? Yang jelas kalau kami berdua ini berdua lah. Ya, Khusus situs-situs. situs-situs Arkeologi itu ke perbakalan. Jadi berkunjung biasanya Bang ya. Iya, bukan sekedar jalan aja. Ada sekedar yang jalan, dituju. ada yang Apa sih dituju. yang mau kita Belajar lihat juga, gitu. ya. Misalnya seperti ke Tanjung, di situ kan ada situs berbakala, Iya. suku Dayak. Nah, itu kan ada
ada sejarahnya kan. Nah itu yang kita sering kunjungi itu seperti itu. Atau misalnya seperti saya dulu ke Tembang Malahoy. Iya. Nah itu ada rumah adat Dayak, Betang Toyoy. Nah jadi seperti itu yang kami tuju-tuju tuh sambil jalan. Jadi bukan cuma sekedar nyetir doang, Ada, Bang, ya, tapi mampir belajar iya. sejarah, Belajar ngobrol sama orang kampung. orang. Yang ngumpul. Tapi sejauh ini Bang, para masyarakat yang abang datang ini welcome aja. Iya jelas tuh. Terima aja, Ya, Bang, ya. Tergantung kita. Tergantung pendekatan kita kan lawan masyarakat. Iya, oke. Sosial apa? Sosial algorit kan. Iya. Ya, pendekatan sosial. Membaurnya bagaimana Iya. itu Bang ya. Oke. Nah, Kita terakhir membawa diri lah kan. Iya. Terakhir nih Bang Abi sama Bang Indra, ada harapan nggak buat para pencinta olahraga off-road ini di Kalimantan Selatan? Silakan Bang. Harapannya apa? Ya Pak, paling tidak kan motivasi generasi muda lah. Padahal kita ini muda ya udah. Enggak, ya memberi gitu Iya. kan. Memberi motivasi Ya, aja. mudah-mudahan bisa terus berkembang Dan olahraganya. memberi inspirasi kan. Ada Ini penerusnya juga. masih ada yang muda-muda kan. Masih banyak yang muda-muda. Masih banyak yang muda juga Muda ya. kan dikasih tahu. Kami nanti rencana bulan Mei ini nanti. Lintas Kalimantan, Tapi lintas tengah. lewat tengah. Oke, ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan lancar kegiatannya ya. Itu jarak tempuhnya 1.500 kilo. Waduh, jauh ya. Ya. Itu kalau jalan kaki capek ya. Ya iyalah. Oke, Bisa terima kasih banyak dari Bang. Jakarta ke Bali lah kalau dihitung tadi. Jarak. Ya, mudah-mudahan ada penerusnya olahraga ini Bang ya. Dan Iya, makin maju itu yang penting. Paling tidak bisa mengcover daerah kan. Kita bisa mengangkat nama daerah, memperkenalkan daerah. Terutama daerah-daerah orang sekarang banyak yang lupa sejarah Iya. kan. Jadi kayak situs-situs sejarah, situs purbakala itu paling tidak bisa kita ekspos lah. Iya, diangkat Bang Diangkat. melalui off-road ini. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bang Abi, Iya. Bang Indra, sukses selalu dan sehat selalu ya. Baik ini Sama. saya wawancara kita bersama Bang Abi dan Bang Indra. Terus ikuti kami di Lensa Olahraga. Cabang off-road merupakan istilah yang digunakan untuk produk kelengkapan kendaraan yang didesain khusus untuk dikendarai di luar jalan aspal. Di benua Kalimantan Selatan, ada satu komunitas pencinta cabang otomotif ini. Ya, BOC atau Borneo Off-Road Club Kota Banjarbaru. Sejak terbentuk pada Juni tahun 1994 lalu, anggota Borneo Off-Road Club Banjarbaru memiliki anggota dan off-roader sebanyak 50 orang. Namun saat ini, seiring bertambahnya usia, jumlah ini semakin berkurang karena sebagian anggota BOC telah tutup usia. BOC Borneo Off-Road Club atau Banjarbaru Off-Road Club ini hadir di Kalimantan Selatan sejak 90 dengan usia yang begitu lama. Dia adalah salah satu pionir daripada klub otomotif di roda 4 dan BOC kiprahnya sudah dikenali kawan-kawan sampai Kalteng, Kalti, Kalbar, bahkan wilayah Sarawak dan Sabah. Karena mereka sudah melakukan satu persahabatan dengan semua profesi di Kalimantan dan juga di negara tetangga, bahkan Brunei. Dan saya berharap BOC tetap eksistensinya tetap terjaga dan juga tetap hadir, walaupun sekarang mulai dengan satu generasi demi generasi, karena generasinya yang lalu termasuk saya sendiri juga ada di sana. Nah ini kita berharap ke generasi berikutnya akan kita coba kembangkan, mereka bisa mengeksplor daripada BOC sendiri bisa mengembangkan daripada kegiatan otomotif khususnya baik itu roda 4 ya. Ya, dan
saya lihat juga rencananya juga salah satunya juga ikut hadir di kegiatan sosial khususnya di RSI. Jadi tetap jaya untuk BOC ke depan. Salah seorang pendiri yang juga sebagai ketua Borneo Off-Road Club Banjarbaru, Noryanto, yang disapa sebagai Bang Apuy, bersama anggota BOC dan off-roader lainnya, menjalin kerjasama tim dan kekompakan sebagai sesama pehobi off-road. Dengan mengendarai Suzuki Sera tahun 84 yang sudah dimodifikasi, telah memberikan pengalaman penting mengarungi ganasnya alam Kalimantan. Mobil yang dimodifikasi miliknya ini sudah menempuh ribuan kilometer dengan melakukan open lander lintas bumi Borneo dari Kalimantan Selatan hingga ke negeri jiran Sarawak Malaysia dan negeri tetangga Brunei Darussalam. Menaklukkan liarnya alam Pulau Borneo sudah pernah dijajal para off-roader dan open lander Banua. Rimbunnya hutan rimba dan sungai serta gunung yang menjulang menjadi tantangan tersendiri. Kondisi alam bukan menjadi halangan bagi para pencinta olahraga yang satu ini. Fisik dan usia bukan menjadi hambatan untuk menaklukkan liarnya rimba bumi Kalimantan. Tentunya, bekal dan personil yang memiliki keahlian masing-masing off-roader adalah yang utama. Saat ini BOC Banjarbaru terus membuka diri, melakukan regenerasi untuk menjaring off-roader muda Banua. Halo Bang Yaya, halo Bang Lutfi, halo Bang Heri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat Ding? Sehat juga. Bang, kita lagi di ini ya, gunung apa nih? Gunung Kupang. Gunung Kupang. Gunung Ya, Kupang. ini lagi santai, angin sepoi-sepoi. Ya. Nah, ini mau nanya nih Bang, seputar off-road ini Bang. Boleh Bang ya? Boleh. Oke, Abang Yayap ini udah berapa lama nih Bang gabung di sini? Kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Kurang Berarti lebih 4 itu tahun. tahun Dari berapa? sekitar 2000 berapa ya? 4 tahun berarti 2019 2019 ya, Oke. kurang lebih Kalau Bang 2019 Lutfi? lah. Saya 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2020. Oke, kalau Bang Heri? 3 tahunan lah, 3 tahun. 3 tahunan. Oke, berarti ini yang paling muda Bang Lutfi di sini ya? Yes, Dari bertiga ini ya? Ini. Oh iya, yang paling muda ya. Oke, kira-kira nih Bang untuk anggotanya Bang yang paling muda umurnya nih Bang, berapa tahun? Paling muda Atau mungkin nih. jangan-jangan Bang Lutfi nih? Saya Mungkin mungkin. sepertinya benernya? ini. Ya. Oke, jadi nah Lani mau nanya nih Bang, dari Bang Yayap dulu ya. Iya, oke. Kira-kira tertarik ikut gabung dalam komunitas BOC ini atau off-road ini kenapa Bang? Pertama mungkin ya karena terlihat kegiatannya seru gitu. Karena apa? Berdekatan dengan alam. Oke. Nah, jadi kita bisa menikmati alam, bisa meresapi gitu. Bagaimana sih seperti alam, hidup di alam ya. Oke. Nah, dibandingkan kita dengan di apa ya? Di kota Ya. kan penuh macam-macam, kalau di alam ini rasanya damai lah. Tenang, gitu. Tenang. Iya, di kota ada polusi, Nah, klakson. itu. Ini kan Oke. enak. Kalau Bang Lutfi, Saya sama aja sih. Hah? Lebih suka hobi dekat alam juga. alam gitu. juga ya. Sama Pak Heri juga ya Pak? Kita mencari kesenangan. Kesenangan. Oke. Aja. Jadi hilang stres. Nah, Sudah seharian kerja ya Pak. nah ini Iya. kan anggapan masyarakat kan di luar sana tuh bahwa hobi off-road ini adalah hobi yang mahal. Gitu Iya. Bang Yayap ya. Iya. Nah, gimana tuh tanggapan Bang Yayap terhadap hal itu? Begini ya, mungkin kita bisa mengkondisikan ya, karena apa, persiapan, kemudian pemilihan apa yang mau kita siapkan itu sendiri, kan tidak mesti yang harus standar, Ya. standar apa ya, kekuatan penuh enggak, tapi kita bisa mencoba dari bawah, mungkin dari produk lokal Iya. sampai pada produk-produk inovasi bengkel-bengkel lokal lah. Iya. Nah itu kan bisa, itu kan hampir, kalau biaya ya mungkin kalau untuk seorang pegawai ya terjangkau lah. Terjangkau. Iya. Oke, Saya Bang kira Lutfi begitu. sebagai anggota yang paling muda gimana tanggapannya? Mahal relatif aja sih. Ya relatif ya. Tergantung anggapan kita aja gitu ya.
cuman ya kita juga lagi yang kembalinya. Oke. Gitu ya. Kalau Bang Heri Ini ya seadanya lah. ngikut aja ya, ngikut alur aja. Iya. Kalau ada ya kayak Iya. Oke, ya. Bang Yayat sejauh ini sudah sampai mana tuh menggunakan mobil off-road ini? Mungkin kalau dari Medan ya, baru belum ada event-event besar, baru event-event kecil, event-event klub, itu aja. Kalau daerah Bang sampai mana Bang? Kalau daerah baru lokal aja. Lokal aja. Nah, Ya. Ada lokal. rencana buat ke luar negeri atau luar daerah? Kalau rencana sih keluar Kalimantan ya, sama bang-bang senior Bang Indra itu. Mungkin sekitar 2-3 bulan lagi ke Kaltim. Kaltim. Iya, Itu rencana ngelilingi Kaltim. Kaltim atau bagaimana tuh? Mungkin lintas Borneo aja dulu lah. Waduh. Heeh. Oke. Nah, kalau misalnya kita keluar daerah seperti itu, Bang, kira-kira ada teman atau mungkin komunitas yang sama juga yang menyambut kita di sana? Iya. Ada ya? Iya, soalnya kan nanti dikomunikasikan dengan titik-titik kemana kita mau mangkal, kemana Checkpointnya gitu ya? checkpoint, semacam checkpoint lah. Nanti di situ kita lihat siapa ada, yang sekitarnya kalau ada sesama klub ya nanti kita bisa komunikasi gabung. Oh, Iya. Kirain cuma lewat aja gitu, enggak. Ada teman juga di Enggak. sana ya. Sekalian ngelihat tempat-tempat apa sih yang dilewati gitu. Iya, oke. Nah, sejauh ini Bang, kira-kira apa yang Abang dapatkan nih selama ikut gabung dalam Beyonce ini Bang? Alhamdulillah ya, pikiran tenang. Terus kegiatan bisa lebih fokus lah. Nah, artinya sambil bekerja kita sambil memusatkan pikiran lah, supaya jangan terlalu, kadang kita terlalu asik juga nggak bagus. Mumet ya? Iya, mumet. Pusing. Iya. Oke. Bang Lutfi apa Bang? Ini katakan. Saya lebih akrab aja, lebih bisa lebih solidaritas sama teman-teman. Iya. Iya. Oke, kalau Bang ini ya namanya sudah tua lah. Iya. Jadi kadang-kadang menyesuaikan juga ya, ngikut aja yang penting Iya. happy gitu Bang ya. Jadi kalau ada pengalaman kita kasih pengalaman. Iya, Oke, sharing lah. Iya. Nah, Bang Yayat, lagi penasaran nih dengan perawatan mobilnya dulu Bang. Perawatan. Kira-kira apa yang dilakukan untuk perawat mobil off-road ini Bang? Kalau perawatan sih secara rutin aja, kayak seperti ganti oli. Terus kalau habis jalan yang agak berat mungkin agak pengecekan sedikit. Iya. Kalau memang masih tahan ya tetap aja. Oke. Iya, jadi perawatan berkala aja lah. Yang Nggak penting ada itu perawat. diperhatikan Bang Nah, ya. di situ. Terakhir Iya. nih Bang Yayat mungkin mewakili Bang Yahya juga ya dan lain-lain. Iya. Ada nggak harapan Bang Yayat untuk pemuda di luar sana yang juga hobi dengan off-road ini Bang? Silakan Bang. Untuk peminat yang berminat akan tetapi punya keterbatasan seperti apa, nah mungkin bisa kita berawal dari komunikasi, dari sharing, kemudian strategi lah. Nah, jadi strategi bagaimana kita supaya bisa ya alhamdulillah bisa ikut event-event yang agak besar gitu. Oke, ikut komunitasnya juga. Komunitasnya Bang, juga. gitu ya. Amin, mudah-mudahan off-road ini makin maju ya di Kalsel ya. Amin. Dan juga daerah-daerah lainnya juga ya. Oke, Terima kasih amin. Bang. Ya, sehat sama-sama. selalu. Oke, Amin. Dorik, terima kasih banyak ya. Oke. Ya. Oke, thank you Bang. Thank you Bang. Oke. Pemirsa, itu dia wawancara kita bersama Bang Yayat dan teman-teman, dan tetap ikuti kami di Lensa Olahraga. Salam olahraga. Pada setiap cabang olahraga, mencapai sebuah prestasi dan tujuan tentu memerlukan sebuah tali kekompakan dan kerjasama tim yang menjadi sebuah kunci sukses. Hal ini juga menjadi pegangan para off-roader benua Kalimantan Selatan seperti BOC Banjarbaru. Suasana kekeluargaan telah membimbing mereka dalam berkiprah menjadi seorang olahragawan di cabang otomotif. Ganasnya alam dan faktor usia bukan penghalang untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pencinta olahraga. Maju terus olahraga Banua. Salam olahraga. Nah, pemirsa Lensa Olahraga, itu dia keseruan kita bersama tim olahraga off-road Kalimantan Selatan. Ternyata olahraga ini tidak hanya mengandalkan ketangkasan fisik saja ya, tapi juga kesiapan mental, kesabaran, dan juga ya kita harus paham nih teknik-teknik dalam mengendarai
mobil off-road yang gagah ini ya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan akhirnya Lani pun mau pamit ya. Sampai jumpa di episode Lensa Olahraga berikutnya. Bye bye, salam olahraga.